Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami iNews Today langsung dari iNews Center Kebon Sirih, Jakarta. Dan pemirsa, kita ke informasi terkait peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang akan dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, sementara itu pemirsa, kuasa hukum para pemohon ini menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru yang menunjukkan pemohon tidak bersalah. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan Senin 9 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pemohon. Sebelumnya, sidang perdana digelar Rabu pekan lalu. Hakim sempat berencana menggelar sidang secara tertutup dengan alasan ada materi bermuatan kekerasan asusila. Namun karena ditentang kuasa hukum para terpidana atau pemohon, sidang digelar terbuka untuk umum. Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon dari DPN Peradi menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru. Dan pendapat kami ini tidak hanya kesampaikan demikian, tapi kami dukung dengan bukti-bukti fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan. Ada berapa novum, Bro? Banyak sekali nih. Ada bukti saintifik yang betul-betul meyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, jadi kita harus melihat ya, karena novum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang, yang sebenarnya pada waktu perkara ini berjalan itu sudah ada. 6 terpidana yang mengajukan PK diantaranya Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, ini misteri dari kasus kematian dari Vina dan Eki ini belum juga terkuak. Hanya ini terpidana yang kemarin-kemarin telah dipenjara ini menuntut balik atas kebebasan mereka. Artinya ada tanda tanya dong ya. Betul. Dan katanya ada puluhan novum baru, begitu kita akan lihat juga karena kabarnya memang sidang yang kali ini akan digelar secara terbuka dan bisa disaksikan melalui TV gitu ya. Dan pemirsa, 4 September lalu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, pemirsa, jalannya sidang diwarnai tangis haru keluarga terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi. Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.